Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang daftar para kaisar yang hidup pada masa dinasti Ming. Tetapi dalam hal ini, dalam bagian ini, saya akan menjelaskan terkait mengenai tentang para kaisar dinasti Ming yang berkuasa dari masa akhir kekuasaan Majapahit. Karena kita juga mengetahui bahwa ternyata para raja Majapahit akhir ini hidupnya juga berdampingan, masa perkuasaan mereka juga berdampingan dengan kekuasaan para kaisar di dinasti Ming. Walaupun kita juga tahu bahwa setelah masa pelayaran Qing He berakhir, di situ kita juga mengetahui bahwa ternyata ada larangan untuk tidak melakukan pelayaran kembali ke negeri-negeri yang jauh. Salah satunya adalah Jawa atau Nusantara sendiri. Di sini saya membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah para kaisar yang berkuasa pada masa Majapahit akhir, yang dimana saya mengambilnya mulai dari masa pemerintahannya setelah masa Sri Raja Sawardana Dya Wijaya Kumara Sang Sinagara, yang dikenal di dalam Paraton dikenal sebagai Bere Pamotan Sang Sinagara, yang wafat di Sepang. Lalu kemudian dari situ, setelah masa Majapahit, kita akan beralih pada masa Majapahit yang berkuasa di Daha, yang diperintah oleh Raja Batara Prabu Sri Girindrawardana Namaraja Abhiseka Dya Ranawijaya. Lalu kemudian berakhir juga pada masa pemerintahan para raja atau Sultan Demak. Di sini saya di sini kiranya nanti dibantu oleh Cisendria atau Pak Moderator ya untuk menjalankan terkait tentang slide ini ya. Oke, di sini pertama saya akan memulai, yaitu Kaisar Ming yang hidup pada masa kekuasaan para Raja Majapahit di Trowulan, yaitu para raja yang berkuasa di Trowulan. Kita tahu bahwa Majapahit ini sendiri itu didirikan oleh Nararya Sanggaramawijaya, seorang pangeran dari Tumapel atau Tumapel, di mana didirikannya kekuasaan Majapahit ini pun juga tidak lepas dari yang namanya jalur darah atau jalur pertikaian. Karena kita tahu sendiri, mulai dari masa Medang yang ada di Jawa Tengah sampai masa Medang di Jawa Timur. Setelah Medang berakhir, kemudian didirikan Singhasari oleh Kenangrok atau Rangga Rajasa, Sang Amurwabumi Sri Girinata Putra. Lalu kemudian juga kita mengetahui bahwa pada masa akhir dari masa pemerintahan Sri Kertanegara atau Batara Siwa Buddha, lahirlah Majapahit ini sendiri yang dilalui pertikaian yang panjang lebar, di mana berhadapan dengan Sri Jaya Katwang atau Aji Jaya Katong, lalu kemudian juga mengusir Mongol yang dimana diperintahkan oleh Kubilai Khan atau Kaiser Sisu untuk menyerang Jawa kembali, karena dimana kita tahu dalam sejarahnya, yaitu Mongol sendiri pun juga mengalami ini ya, rasa di mana mereka itu seperti disakiti karena utusan Mongol terakhir yaitu Mengki itu dipotong kedua telinganya dan kemudian dilukai mukanya oleh sang raja, yaitu Prabu Kertanegara atau Batara Siwa Buddha. Oke, yang pertama di sini ternyata kalau kita melihat pada masa Majapahit, pada masa para raja Majapahit yang berkuasa di ibu kota Raja Trowulan atau Trowulan sekarang di Mojokerto, apabila nanti teman-teman dan rekan-rekan pernah berkunjung atau bahkan sering berkunjung sana, pasti sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut. Oke, terima kasih Ci untuk informasinya. Nah, di sini saya melihat bahwa kita tolong Ci untuk yang slide yang para kaisar tadi dong. Yang ini. Iya, yang sebelumnya tadi. Iya. Nah, itu kan saya mengambilnya dari mulai yang kaisar dinasti Ming Cheng Hua. Tolong Ci yang Cheng Hua tadi. Ini. Ya, itu. Nah, ternyata kalau tadi saya menjelaskan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan bagian para raja Majapahit ini yang berkuasa di Trowulan sesudah masa pemerintahan Batara Prabu Sri Raja Sawardana Dya Wijaya Kumara Sang Sinagara. Karena kita tahu bahwa dari mulai masa setelah Hayam Wuruk wafat, ditinggal pula oleh Gajah Mada yang wafat, terjadi Paragreg Agung selama 6 tahun kurang lebih, di mana juga menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi bernegara Majapahit. Lalu juga kedatangan Laksawana Cheng He dan juga bersama dengan rombongannya datang ke Jawa pada saat itu, di mana terjadi pertikaian besar. Lalu kemudian terjadi pertikaian antara kakak beradik Kertawijaya dengan Raja Sawardana. Lalu kemudian ternyata pada masa pemerintahan Kaisar dinasti Ming Cheng Hua ini tadi, kita mendapati para raja yang berkuasa.
Yang pertama yaitu adalah Sri Raja yaitu Batara Prabu Girisawardhana Dia Suryawikrama sebagai Brewengker. Lalu kemudian yang berikutnya itu dipimpin oleh putranya sebagai Maharaja Majapahit berikutnya, putra mahkotanya Bre Pandansalas yaitu Singawikramawardhana Dia Suraprabawa. Lalu kemudian setelah Suraprabawa lengser diperintah oleh putra mahkotanya yaitu Bre Keling Dia Wijaya Kusuma. Setelah wafat, Majapahit dipegang pemerintahannya oleh Bre Keling keempat yaitu Bre Kertabumi, atau di dalam naskah tradisional Jawa dia disebut dengan nama Batara Prabu atau Prabu Brawijaya kelima atau Brawijaya Pamungkas. Nah, ternyata pemerintahan Kaisar Cheng Guo ini sangat panjang, dari masa pemerintahan tahun 1464 sampai 1487. Berarti dari mulai masa pemerintahannya Suryawikrama sampai masa ketika Majapahit yang ada di Trawulan Turuntu, berarti sudah masa-masa peralihan juga. Masa peralihan Majapahit runtuh, yang dimana ketika kita tahu juga 1478 Majapahit diserbu oleh serangan Demak. Lalu kemudian setelah 1478 itu serangan Demak ke Majapahit, Demak berhasil menjadi penguasa yang baru di Nusantara, dipimpin oleh Panembahan Jimbun atau Pangeran Tan Jimbun sebagai putra selir dari Raja Majapahit yang terakhir yang berkota raja di ibu kota Trawulan, yaitu Bre Kertabumi. Lalu kemudian juga ada penguasa Tionghoa juga menurut naskah kronik Tionghoa Klonteng Sampokong, yaitu yang bernama Nyoh Laiwa. Masih diperkirakan merupakan kerabatnya para penguasa Demak pada masa Jimbun berkuasa, didudukan di bekas ibu kota raja Trawulan. Lalu kemudian juga pada tahun 1485 terjadi huru-hara yang sangat besar, luar biasa, di mana menewaskan pemimpin Majapahit bonekanya Demak yang ada di Trawulan, yaitu Nyoh Laiwa ini tadi. Dan ternyata huru-hara ini sendiri ternyata malah justru didalangi oleh yang nantinya akan menjadi penguasa Majapahit berikutnya, yaitu Rana Wijaya bersama dengan kakak sepupunya, yaitu Sang Mungwing Jinggan atau Sang Ratu Ing Jinggan, yang disebut sebagai Bre Mataun keempat, yaitu Sri Wijaya Parakrama Dia Samarawijaya, salah satu putra selirnya dari Prabu Kertawijaya yang sudah wafat dan didarmakan di Kertawijayapura. Nah, setelah dari situ, kita juga melihat juga bahwa ternyata 1486 di dalam sejarah nasional kita sendiri, bahkan di dalam sejarah Jawa, kita juga melihat juga bahwa pada tahun 1486 ditemukannya atau dikeluarkannya 5 buah prasasti milik keluaran Raja Girindrawardhana. 4 prasasti disimpan di Museum Trawulan atau PIM. Kalau teman-teman di sini yang atau rekan-rekan pedang di Jawa Tengah, pedang pada masa Empu Sindok, Singasari, Kadiri, Panjalu, Jenggala, sampai pada masa pemerintahan Majapahit. Dan kemudian setelah dikeluarkannya 5 prasasti ini, mohon maaf saya mau menambahkan juga ada 1 prasasti yang ternyata masih ada in situ atau berada di lokasi yang ditemukannya prasasti tersebut, yaitu prasasti Petak atau prasasti Kembang Sore. Prasasti Petak atau prasasti Kembang Sore ini mengisahkan terjadinya perang atau pertikaian kekuasaan antara Majapahit juga dengan para pemberontak, yaitu yang dipimpin oleh Rana Wijaya bersama dengan Sang Mungwing Jinggan atau Sang Ratu Ing Jinggan, Wijaya Parakrama Dia Samarawijaya, yang menyerbu kota Raja Majapahit di Trawulan. Setelah berhasil diserbu, Nyoh Laiwa wafat, Samarawijaya juga wafat. Rana Wijaya memboyong semua kebesaran Majapahit di Trawulan ini sampai ke Daha, dipindahkan ke Daha atau Dahanapura, dan kemudian membangun sebuah kekuasaan Majapahit yang baru yang lepas dari bayang-bayang kekuasaan Demak, dan kemudian mentabalkan diri dengan gelar Batara Prabu Sri Maharaja Sri Wilwatapura Janggala Kadiri Prabu Nata Sri Girindrawardhana Nama Raja Abhiseka Dia Rana Wijaya. Oke, mungkin next slide aja ya. Di sini saya masih akan melanjutkan penjelasan saya terkait Raja Girindrawardhana. Jadi Raja Girindrawardhana atau Dia Rana Wijaya ini adalah Raja Majapahit terakhir, yang tentunya sudah tidak asing lagi, bahkan pun di dalam catatan Suma Orientalnya karya Tomi Pire atau Tomi Pira, di situ juga ditulis bahwa Pire sendiri pernah bertemu dengan Gusti Pate atau Gusti Mahapate dan juga Batara Wijaya atau Batara Wijaya.
yang ternyata kedua tokoh ini sendiri diidentifikasi Gusti Pati sebagai Mahapati Arya Udara atau Mahapati Mahodara atau Udara, Pati Ambura. Lalu kemudian Batara Wijaya ini adalah Batara Prabu Sri Gedendrawardhana Dhyarana Wijaya. Atau kemudian di dalam naskah-naskah babat, serat, suluk, ataupun bahkan naskah-naskah tradisional lainnya pun juga disebutkan itu sebagai Maharaja Majapahit terakhir. Tapi naskah-naskah tradisional di Jawa itu sendiri itu lebih mengedepankan pada masa pemerintahan Brawijaya Kertabumi yang justru berkuasa di Trowulan ketika dilengsarkan atau dikudeta oleh putra sulirnya sendiri, yaitu Pangeran Tanjimbun atau Raden Fatah Panembahan Jinbun. Nah, di sini pada masa pemerintahannya Raja Majapahit Raja Majapahit Girindrawardhana, ternyata di sini itu ada masa 3 orang kaisar yang berkuasa di sini itu. Yang pertama itu adalah Kaisar Hongxi ya, yang dimana Kaisar Hongxi ini sendiri memiliki nama asli Suyotang. Nah, ini apa namanya? Kaisar ini sendiri itu di Tiongkok itu dikenal dengan abad perak Hongxi. Tadi kan juga dijelaskan juga oleh Cisendria juga terkait tentang bagaimana tentang perak atau mungkin perdagangan perak ya di Tiongkok tadi itu yang bagaimana sangat bahkan pun mengakibatkan permasalahan juga di dalam negeri sana sehingga mengakibatkan masalah juga perekonomian di Tiongkok pada masa itu. Nah, saya justru menemukan sebuah catatan dalam buku karya W.P. Grunfeld, Nusantara dalam Catatan Tionghoa, yang ditulis dan kemudian diterbitkan oleh Komunitas Bambu, penerbit Komunitas Bambu dari Depok itu. Nah, di sini ada suatu penjelasan di mana pada tahun 1499 penguasa Jawa atau Raja Jawa mengirimkan utusan dengan membawa upeti kepada Kaisar Tiongkok. Nah, tetapi ternyata malah justru mengakibatkan para utusan yang membawa upeti ini malah justru itu terkena karam dan malah justru mengakibatkan para yang ada di Cina sendiri atau di Tiongkok sendiri, Kaisar Ming pada saat itu yang berkuasa malah justru itu ingin menyelamatkan. Intinya mereka kemudian setelah mengetahui berita tersebut, mereka kemudian menyelamatkan para utusan dan juga para pembawa upeti, kemudian juga menyerahkan beberapa hadiah dan kemudian disuruh pulang supaya tidak usah datang kembali menghadap karena sudah selesai lah pada saat itu mereka menghadapnya. Dan ternyata bisa dipastikan bahwa pada masa itu Raja Jawa yang berkuasa pada tahun 1499 di Jawa itu adalah Batara Prabu Sri Girindrawardhana Dhyarana Wijaya itu tadi. Sudah tidak ada raja lain lagi yang berkuasa di Jawa pada saat itu. Karena jelas dalam prasasti yang dikeluarkan dari mulai prasasti Peta, prasasti Trilokapuri 1, 2, 3, 4, atau prasasti terakhir itu prasasti Sidotopo ya, yang pernah ditulis oleh Pak Dodi Ginanjar, seorang mahasiswa UI, itu mungkin nanti bisa teman-teman search atau googling juga terkait prasasti Sidotopo tadi atau prasasti Trilokapuri keempat. Dan tetapi masa justru menemukan suatu catatan baru dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 2 yang ditulis oleh Marwati Jonet dan juga Nugroho atau Susanto, di situ dikatakan bahwa pada tahun 1498 atau 1499 sebenarnya Batara Prabu Dhyarana Wijaya atau Girindrawardhana ini justru dikudeta oleh patinya sendiri yang tadi saya sebutkan sebagai Gusti Mahapati atau Gusti Mahapati Arya Udara atau Mahodara atau Pati Ambura. Tetapi hal ini nanti bisa kita untuk diskusikan dalam sesi diskusi lagi lah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kaisar yang berkuasa di masa pemerintahan Dhyarana Wijaya adalah Kaisar dinasti Ming Chengde. Dia memiliki nama asli Zhu Houzhou. Dikenal sebagai kaisar dinasti Ming yang memiliki moralitas buruk pada masa pemerintahannya di Tiongkok sana. Tapi saya juga masih belum mengetahui dengan jelas apakah yang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Chengde ini sendiri. Kenapa disebut juga dengan masa di mana dikenal sebagai kaisar yang bermoralitas buruk? Apakah hal itu juga menjadi suatu faktor yang mengakibatkan banyak terjadi pemberontakan atau kemudian di negara sendiri itu juga sedang gonjang-ganjingnya? Banyak juga pajak yang semakin tinggi, lalu kemudian banyak masyarakat berusaha untuk berbondong-bondong melakukan kudeta terhadap kaisarnya sendiri,
Nanti teman-teman maupun rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk menambahkan di kolom komentar atau mungkin menanggapi setelah penjelasan dari saya ini selesai. Lalu kemudian yang ketiga, masuk pada masa pemerintahan Kaisar dinasti Ming Jiaqing. Ia dikenal dengan nama asli Chu Hochong, merupakan anak dari Chu Zuyohan dan merupakan sepupu dari Kaisar Ming sebelumnya, yaitu Kaisar Chengde. Kaisar ini adalah Kaisar dinasti Ming yang sangat percaya pada hal-hal yang berbau tahayul. Tadi siang saya sebelum diskusi dengan Ci Sendria pernah diskusi terkait itu loh, Ci, apa namanya, Raja siapa? Attila ya, Attila dari Hun tuh ya, yang masih punya hubungan ternyata dengan Tiongkok, dengan Mongol juga ternyata. Ya. Kaisar dinasti Hun atau Kaisar Hun Attila ternyata dia juga percaya dengan hal-hal yang berbau tahayul seperti itu, dan mengakibatkan dalam masa pemerintahannya itu Kaisar Attila dari kekaisaran Hun itu ternyata juga justru banyak sekali membawa orang-orang yang pandai berilmu sihir, pandai berilmu hal-hal seperti itu untuk dibawa pada masa pemerintahannya, karena dia sangat percaya dengan hal-hal yang berbau tahayul, bahkan pun hal-hal yang berbau mistik, berbau magic itu tadi. Nah, tapi justru pada masa pemerintahan Kaisar Jiaqing ini sendiri, dia justru tidak meninggalkan seorang putra. Nah, dia justru tidak meninggalkan seorang putra, tetapi malah dia langsung digantikan nantinya oleh penggantinya nantinya. Hal ini juga justru sama seperti peristiwa ketika pemerintahan Prabu Jayanagara. Jayanagara sendiri di dalam Paraton, dalam negara Kertagama, bahkan di dalam prasasti atau dalam sejarah Majapahit sendiri, itu dikatakan bahwa dia juga tidak memiliki keturunan. Dia mati dibunuh oleh tabibnya sendiri, Ratanca, salah seorang dari Rakayaan Dharmaputra, Winesuko. Lalu kemudian justru pemerintahan selanjutnya dipegang sementara oleh Ibunda Gayatri Rajapatni, Biksuni Gayatri Rajapatni di dalam buku Early Drake, Gayatri Rajapatni di situ, dan kemudian diberikan kepada putri mahkotanya atau putrinya yang bernama Diagitarja bergelar Abhiseka Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait masa pemerintahan para kaisar Ming yang berdampingan dengan para raja atau para sultan Demak. Nah, memang benar di dalam sejarah nasional kita itu setelah pada saat masa Chenghe melakukan pelayaran itu malah justru itu kita tidak pernah menyinggung lagi masa terkait Tiongkok, para kaisar yang terjadi pada masa-masa pemerintahan mulai dari masa Majapahit akhir sampai pada masa Demak berkuasa. Tetapi kita tahu sendiri, penguasa pertama Demak yaitu Pangeran Tanjung atau Raden Fata, dia adalah seorang peranakan Tionghoa juga. Putra selirnya Batara Prabu Majapahit Sri Kertabumi yang menikah juga dengan seorang perempuan Tionghoa bernama Tan Engkian, putri dari saudagar Tionghoa yang bernama Baba Bantong atau Syekh Bentong, atau yang dikenal dengan nama Tionghoanya yaitu Tan Goguat, dan kemudian berguru kepada Sunan Ampel dan juga kepada Sunan Giri juga, si Fata atau si Jinbun tadi itu, dan kemudian pada tahun peristiwa 1478 Jinbun berhasil mendirikan kekuasaan Demak Bentoro setelah menaklukkan Majapahit yang di Trowulan, menaklukkan kekuasaannya bapaknya sendiri yang ada di sana. Tapi hal ini malah justru kadang-kala dalam sejarah pun juga banyak sekali kontroversi, banyak sekali pendapat-pendapat yang bahkan pun tidak bisa sinkron antara Majapahit yang di Trowulan runtuh oleh karena serangannya Jinbun atau justru Majapahit runtuh oleh karena faktor-faktor lain. Ya memang benar, faktor perebutan kekuasaan itu juga menjadi satu hal yang sangat intens pada masa peradaban kerajaan-kerajaan yang berdiri. Tetapi kita juga tidak bisa menyepelekan juga lawang namanya para raja, para pangeran, para ratu, para putri. Itu pasti punya saingan-saingan juga. Bahkan orang-orang yang membencinya juga. Apalagi pada masa pemerintahan Kertabumi berkuasa di Trowulan. Sehingga sampai akhirnya oleh karena kedekatannya dengan orang-orang atas angin, lalu kemudian menikah dengan seorang putri Campa, dengan putri Cina, kemudian punya anak yaitu Panembahan Jinbun. Akhirnya kemudian setelah itu berhasil menaklukkan kekuasaan Majapahit di Trowulan, karena Majapahit di Trowulan juga sedang lengahnya, sedang lemahnya oleh karena konflik Paregreg, lalu kemudian terjadi konflik perebutan kekuasaan pada masa mulai dari masa pemerintahan Kertawijaya sampai Wijayakusuma, bahkan sampai terakhir Kertabumi. Lalu kemudian akhirnya dari masa yang sangat krusial ini sendiri akhirnya justru diruntuhkan oleh Panembahan Jinbun dari Demak bersama dengan laskar panturanya sepanjang Pantura
Ya kita bisa tahu Pantura sendiri seperti Jepara, Semarang, Kudus, Demak, lalu kemudian yang lain sebagainya, itu pun juga banyak berperan juga untuk membangkitkan sebuah kota-kota pelabuhan. Sebenarnya kalau saya melihat juga kejatuhan Majapahit di Trawulan 1478 oleh karena serangan Demak, itu sebenarnya juga didasari juga oleh hal yang kita sebut sekarang selama 2 tahun ini yang digagas oleh Kemendikbudristek yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim sebagai jalur rempah atau jalur perniagaan. Dan sebenarnya jalur rempah atau jalur perniagaan ini sendiri salah satu faktor yang paling kentara atau yang paling mencolok mata itu adalah penyebaran agama. Jadi hal ini juga sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan juga. Walaupun penyebaran agama itu menjadi salah satu faktor yang dalam hal jalur rempah atau jalur perniagaan, tetapi kita juga tidak bisa menyeparkan hal itu. Nah, buktinya aja pada saat masa Majapahit akhir, mulai dari masa pemerintahannya Tribuana sampai masa Paragreg, bahkan sesudah Paragreg, di seluruh sepanjang wilayah Pantura ini ada banyak sekali orang-orang Tionghoa Muslim, orang-orang Arab, Persia, dan lain sebagainya. Itu pun juga mungkin kalau teman-teman dan rekan-rekan pernah membaca buku penelitian dari Pak Adrian Perkasa, sejarawan UNER yang sekarang sedang melaksanakan studi S3 di Leiden. Nah, itu beliau juga pernah menjelaskan juga dalam buku tersebut dan bahkan dalam diskusi bedah bukunya bahwa memang salah satu faktor yang mempengaruhi kejatuhan Majapahit itu juga oleh karena orang-orang sepanjang wilayah Pantura ini sendiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang Kaisar Dinasti Ming yang pada masa pemerintahan Demak. Sekarang pertama kita beralih kepada Panembahan Jinbun atau Sultan Fatah atau Raden Fatah atau disebut dengan nama Tionghoanya juga Tan Jinbun. Ternyata pada masa pemerintahan Tan Jinbun ini sendiri, saya menemukan adanya 3 orang kaisar yang berkuat, yang adanya masa pemerintahan 3 orang kaisar berbeda dari masa dinasti Ming di Tiongkok. Yang pertama itu adalah Kaisar Cheng Hua, kemudian adalah Kaisar Hongzhi, lalu kemudian yaitu Kaisar Chengde. Wow, 3 masa yang sangat berbeda oleh masa pemerintahan Tan Jinbun ini sendiri. Dan ternyata memang benar ya, Pangeran Tan Jinbun ini bahkan dalam naskah bab, serat, kronik Tionghoa Klonteng Sapokong, lalu kemudian legenda dan lain sebagainya, memang dikatakan sebagai Raja Demak terbesar, sebagai pendirinya juga, sebagai salah seorang peranakan Tionghoa yang bahkan pun berani mentorehkan dalam sejarah sebuah prestasi besar di mana tidak bisa dilakukan oleh para orang-orang Tionghoa yang sudah orang-orang Tionghoa Muslim yang telah dibawa oleh Cheng He di Jawa dan Nusantara untuk menaklukkan kekuasaan Majapahit. Nah, itu saya akui luar biasa dan kita juga patut berbangga juga sebagai sesama yang berdarah Tionghoa juga bahwa ternyata ada orang besar di dalam sejarah yang berani mentorehkan sebuah prestasi besar ini juga. Lalu kemudian yang kedua adalah Panembahan Yunus atau Adipati Yunus Abdul Qadir. Kita tahu dalam sejarah dia disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor atau Pate Yunus di dalam Suma Oriental, di dalam catatan Duarto Barbosa dan lain sebagainya. Kalau di dalam Suma Oriental dikatakan pada sekitar tahun 1512 atau 1513, di situ Yunus pernah melakukan serangan pertama kali ke Malaka untuk menghalau Portugis, karena kita tahu Malaka adalah sebuah jalur perniagaan yang bahkan ketika kita bisa menguasainya, kita menjadi penguasa perniagaan, menjadi penguasa jalur rempah perniagaan yang ada di wilayah Nusantara kala itu. Karena itu wilayah Malaka ini menjadi wilayah strategis yang bagaimana caranya itu dapat kita dapatkan, kita rebut. Tetapi malah justru tahun 1511, sesuai dengan catatan sejarah juga, ternyata Malaka ini sendiri jatuh ke tangan Portugis. Dan oleh karena itu yang membuat Demak geger, membuat Demak ini igit-igit untuk segera dapat merebut kekuasaan jalur perdagangan, perniagaan di Malaka dari tangan Portugis. Tapi malah justru 2 kali serangan pada tahun 1512-13, lalu kemudian pada tahun sesudah masa berkuasanya Adipati Yunus atau Yunus Abdul Qadir, sekitaran 1519 sampai 1521, yang dimana dia wafat atau mati syahid di sana, ternyata juga tidak bisa untuk direbut kekuasaan yang ada di Malaka. Lalu kemudian kita beralih kepada Ki Mas Palembang, penguasa Demak ketiga atau yang disebut dengan nama Sultan Trenggono. Di dalam naskah kronik Tionghoa Klonteng Sapokong dia disebut dengan nama Tungkalo. Nah, ini memang di dalam naskah catatan
Suma Oriental, lalu kemudian Dua Tebar Gosa, lalu kemudian buku sejarah, buku yang ditulis oleh De Graaf, yaitu Kerajaan Islam Pertama di Jawa, tinjauan sejarah politik yang pada abad 15 dan 16, ditulis oleh De Graaf dan juga Gaut. Di situ dituliskan bahwa Kimas Palembang atau Sultan Trenggono ini sebagai sultan terbesar. Dan kita tahu juga dalam catatan yang disebut dengan nama naskah Babat Sangkalaning Momana kalau tidak salah. Di situ disebutkan bahwa Sultan Trenggono setelah pada saat wafatnya Adipati Yunus menghentikan kekuasaannya, tetapi kita juga harus tahu ya bahwa sebelum berkuasanya Trenggono atau Panembahan Trenggono atau Kimas Palembang ini terjadi rebutan kekuasaan antara Pangeran Kikin atau Raden Kikin, Pangeran Sekar Surya Wiyata, lalu atau yang disebut sebagai ayahanda dari Adipati Jipang, yaitu Jipang Panolan atau yang kita sebut dengan Arya Panangsang itu tadi, dibunuh oleh Mukmin dan juga dibunuh oleh siapa namanya itu loh, suami dari Ratna Kencana itu siapa, Pangeran Kalinyamat. Nah itu setelah dibunuh, otomatis kekuasaan beralih ke Trenggono. Nah, Trenggono sebenarnya belum waktunya menjadi penguasa, belum menjadi raja, tapi ya itulah, kita tahu sendirilah, tanah Jawa memang tidak bisa lepas dari disiramnya darah kebesaran para penguasa, para kesatria untuk mempertahankan tanah Jawa ini sendiri dan juga tanah Nusantaranya sendiri. Dan ternyata, dan pada saat masa pemerintahnya Kimas Palembang atau Sultan Trenggono ini, itu dia disebut juga dengan sebagai ayahanda dari Raden Mukmin, Sunan Prawoto. Dia berdampingan kekuasaannya dengan masa kekuasaan dari Kaisar dinasti Ming Jiajing tadi itu. Lalu kemudian terakhir yaitu Pangeran Mukmin atau Panembahan Mukmin atau Sunan Prawoto, putra mahkotanya dari Sultan Trenggono. Kita tahu dalam sejarah seperti tadi saya sebutkan juga, dia ikut serta dengan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat membunuh Raden Kikin atau Pangeran Sekar Suryawiyata. Oleh karena itu, Adipati Jipang Panolan yang kedua, putra mahkotanya Raden Kikin, yaitu Arya Panangsang, menuntut balas kepada Mukmin. Bagaimanapun caranya, kok harus dapat membunuh Mukmin dan juga merebut kekuasaan dari Demak. Dan kita tahu konflik itu terjadi pada masa pemerintahan nanti yang akan beralih ke masa Pajang ya, peralihan dari Demak ke Pajang, Adiwijaya atau Joko Tingkir. Itu tadi konflik dengan Arya Panangsang, dan ternyata dia juga Arya Panangsang bersama juga dengan Mukmin ini ternyata masih satu masa pemerintahan juga dengan Kaisar dinasti Ming Jiajing. Tapi kita tahu juga di mana akhirnya Arya Panangsang mati setelah bertempur melawan Danang Sutawijaya di sungai apa itu yang kalau nggak salah itu, oleh karena apa? Kalau di dalam kisah tradisional itu dikatakan pada saat dia berhasil mencekik Danang Sutawijaya, ketika itu dia menarik keris pusakanya, yaitu keris Kiai Setan Kober, tapi malah justru dia tidak memahami keris Kiai Setan Kober ini sendiri itu terlilit ususnya Arya Panangsang yang ternyata usus tadi itu terburai keluar oleh karena ditusuknya Pak Arya Panangsang dengan menggunakan tombak Kiai Pleret yang dibawa oleh Danang Sutawijaya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam hal ini itu saya melihat bahwa ternyata ketika kita berusaha mencari kembali dalam catatan-catatan sejarah, lalu kemudian kita berusaha mengulik kembali kebesaran di masa lalu, itu akan banyak sekali yang akan kita dapati. Memang benar, sejarah ditulis oleh para pemenang, tetapi seperti saya mengutip apa yang dituliskan oleh Kang Asep Kambali ya, bahwa jika sejarah itu hanya ditulis oleh para pemenang, kita kan juga patut berjuang juga. Nah, untuk berjuang juga untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi, yang lebih cerah lagi. Nah, dari situlah saya di mana dalam hasil kajian penelitian saya ini, yang nantinya juga akan saya masukkan di dalam penelitian S1 saya sebagai skripsi tugas akhir saya ini tadi, ternyata masa akhir kekuasaan Majapahit itu selain konflik yang terjadi di dalam internal istana, lalu kemudian juga dengan para penguasa yang berada di wilayah Pantura sepanjang pesisir utara Jawa, ternyata itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Seperti contohnya
Saya juga bisa menyebutkan juga bahwa ketika Cheng He datang, Cheng He kan juga membawa orang-orang Tionghoa juga, orang-orang Tionghoa Muslim. Nah, orang-orang Tionghoa Muslim yang dibawa oleh Cheng He ini pun sebenarnya adalah para aktornya yang membangun peradaban kerajaan-kerajaan kerajaan Islam di wilayah pesisir. Ada yang dari Cirebon, Banten, Demak, kemudian Jepara, kemudian wilayah Semarang. Ini kan semuanya kan juga oleh karena mereka semua. Dan oleh karena hal itu juga yang akhirnya membuat pengaruh Majapahit di Jawa semakin turun. Sudah semakin turun oleh karena para Grek, lalu kemudian semakin hancur juga oleh karena gempuran dari orang-orang yang menguasai perekonomian. Seperti tadi saya bilang juga, seperti digagas oleh Pak Nadiem Anwar Makarim tentang terkait jalur rempah. Lah ya, bagaimana caranya Majapahit yang berada di wilayah Daha, ibu kota Daha, ketika dipimpin oleh Ranawijaya dapat berkembang berkuasa, lalu semua pelabuhan mulai dari Gresik, kemudian Ujung Galuh, lalu kemudian yang di Canggu, ini semua dikuasai semua oleh orang-orang yang berada di wilayah pesisiran itu tadi, atau mungkin dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam pesisiran tadi itu, sehingga mengakibatkan wilayah ini semakin terkikis diambil oleh mereka, dan kemudian ya mereka juga ya mungkin, dan kemudian juga mengakibatkan Majapahit yang ada di Trowulan itu pun juga, atau mungkin yang ada di kota Raja Daha pada masa pemerintahan Ranawijaya semakin mundur. Tetapi kita juga tahu dalam masa pemerintahan Ranawijaya juga melakukan hubungan dagang atau kontak dagang dengan Tuban, lalu kemudian juga dengan Surabaya, di dalam Sung Oriental juga disebutkan, tetapi kadang pula dengan yang ada di Surabaya itu juga berkonflik, lalu kemudian terakhir dengan Portugis. Dan kita tahu di dalam catatan pada tahun 1400 berapa, saya lupa, di dalam naskah Kronik Tionghoa Konteng Sampokong, itu Majapahit yang ada di Daha melakukan kontak dagang dengan Portugis, dan kemudian tahun 1517, malah justru sebelum 1 tahun masa pemerintahan Jinbun berakhir atau Jinbun wafat, itu Jinbun menyerang kembali, menyerang Majapahit yang berkota raja di kota Raja Daha. Majapahit yang di sana dikalahkan, semua harta warisannya dirampas semua, dan kemudian hanya Majapahit di Daha itu malah hanya justru menjadi bawahnya Demak. Dan kita juga bisa mengetahui juga, dan ternyata walaupun tidak pernah disinggung kembali oleh sejarah, baik sejarah Indonesia ataupun juga sejarah yang di Tiongkok, ternyata ketika kita melihat dan juga pada masa apa ya, dari catatan-catatan itu tadi itu, kita ternyata bisa melihat juga, loh, ternyata itu walaupun tidak pernah dibahas juga para kaisar dinasti Ming yang ada di Tiongkok ini tadi, tapi kalau kita mencari benang merahnya atau mencari hubungannya, pasti bakal ketemu. Seperti yang saya paparkan ini tadi itu, saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama pada masa pemerintahan Majapahit yang ada di Trowulan, Pak Raja Majapahit akhir yang berkuasa di Trowulan, lalu kemudian masa pemerintahan Batara Prabu Girindrawardhana di Ranawijaya yang berkuasa di kota Raja Daha, lalu kemudian yang berkuasa para penguasa yang berkuasa di Demak. Dan ternyata ini yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya simpulkan, dibantu juga oleh Cisendria untuk membuatkan slide-nya juga. Terima kasih banyak untuk Cisendria juga telah membuatkan slide-nya ini juga terkait presentasi ini, dan kiranya nanti kita bisa diskusikan lebih lagi. Saya akhiri.